tapi zaman dulu tidak dikerjakan? Ya, itu pertanyaannya ya. Ya, yang menurut Ini- sekarang kan ada generasi yang mengatakan tahlilan tuh Ya. Sebelumnya Bang Karima ini masih belajar di manhaj salaf atau sudah tidak, masih sangat Mas? senang dengan manhaj salaf, menemukan Oke. manhaj salaf. Gimana? Sebelum saya jawab, saya pengen dengar dulu dari Bang Karima apa yang diajarkan di sana tentang tahlilan. Sampai hukum haram apa tidak? Gini intinya Ustaz, kita beragama itu kan agama Islam ini kok ada musik ya, saya sangat terganggu dengan musik ini, bisa nggak diberhentikan? Haram, musiknya haram, tolong patikan. Bukan musik saya. Oh, bukan musiknya Syekh tolong patikan musik itu haram. Matikan musiknya, ini terganggu sekali rasanya. Iya, memang Pak. Diturunkan aja dulu yang punya musik itu. Bukan orang sini, tapi tetangga saya. Tempat Saya jenengan, lagi Pak. di luar, Mungkin gini Bang lagi di Karma jalan. datang ke tetangga Kang Jadi Rifan. gini, Tolong Bang Karma agama datang ke tetangga Kang Rifan, bilang aja sendiri. gimana? Iya, gimana? Udah. Ribut. Orang ini. Bang Arima, apa namanya? Bentar. Tahlilan, Tadi ya. tahlilan menurut kajian manhaj salaf itu boleh apa haram? Itu aja. Haram Ustaz. Alasannya Nah, karena itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan para sahabat, tidak dikerjakan tabi'in, tidak dikerjakan oleh 4 imam mazhab. berarti yang setiap bid'ah itu haram gitu. Ya, menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu sering Oke. sekali Rasulullah menyampaikan pada saat khutbah Jumat. Jadi Berapa supaya kali? tidak Nah, menambah dan tidak santai dulu, mengurangi santai dulu. agama gitu loh, Ustaz. Berapa kali? Sering itu berapa kali? Ya, itu kan hampir setiap Jumatan Ustadz itu beliau menyampaikan setiap khutbahnya itu. Yakin itu setiap Jumat Rasulullah baca itu? Iya, yakin Ustadz. Walaupun cuma Coba. sekali, kalau sabda Rasulullah seperti itu, apa terus kita nggak percaya? Iya. dengan sabda Rasulullah? Jadi Ustadz. jadi sering apa satu kali nih jadinya? Sering apa satu kali? Sering. Nanti Oh, jangan belajar lagi, cari referensi. Oke, berapa oke, kali siap. Jangan cari referensi Ustadz. Boleh. Oke. Keren. Boleh, makasih. Iya. Berarti sering ya, sering. Kan saudara Ustadz, kita kan bukan Iya musuh. tahu. Ya apa dulu, nanti dulu, jangan buru-buru ngeklaim saudara. Belum dulu. Santai dulu. Nah, itu sering apa? Kita saudara Ustadz. Lah kok bisa menghukumi saya saudara? Adiknya Syekh Dengan Rifan Muslim mungkin. apa bukan, Ustaz? Dari mana kita saudara? Jenengan orang Islam apa bukan? Lah sekarang saya nanya, kamu Islam apa bukan? Saya Islam Ustaz. Nah, iya nanti kita buktikan benar apa enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya. Jadi Anda mengatakan karena tahlilan adalah bid'ah maka sesat. Berlandas pada kullu bid'atin dhalalah. Bukan saya Ustaz. Bukan saya. Parah. Iya. Antum menukil dari Rasulullah, sabda Rasulullah yang berbunyi seperti itu. Betul. Iya. Betul. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari mana Anda melihat di situ bahwa setiap bid'ah adalah haram? Dari mana? Ya itu bacaannya itu loh Ustaz. Kullu bid'atin dhalalah. Saya juga kurang setuju. Dhalalatin finnar. Itu halal apa haram Ustaz? Kok malah ketawa nih? Ditanya malah ketawa, gimana sih? Lucu, cara berpikir antum itu lucu.
Tidak Jadi berpikir, membuat kita saya itu mengikuti ketawa. Sabda Rasulullah bersabda seperti itu. Udah Kang. Jangan ketawakan sabda Buat Rasulullah. saya yang meladeni seperti ini Kang. Saya lebih seru. Ini siapa yang mau ngeladen ini? Ketawa Boleh dong, saya aja, Kang? dijawab yang benar dong. Malah ngali-ngalikan ketawa itu gimana? Bang Karimah. Kita Itu kan diskusi dua aja. Ustaz Idrus Ramli pernah berdebat dengan Ustaz Firanda. Beliau mengakui kalau itu adalah Ustaz Karimah. mungkaroh. Gitu. Ustaz Karimah, kita diskusi dua aja boleh mau? Boleh silakan. Boleh. Pertama gini. Sebelum saya tolak, saya ingin tahu dulu definisi bid'ah menurut antum itu gimana? Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, itu ya jelas Oke, itu oke, kullu oke. muhdatsatin, setiap yang diperbaharui. Oke, Ya. oke. Berarti segala Yang sesuatu perkara diperbaharui baru. artinya sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, Rasul, itu hukumnya bid'ah yang sifatnya agama, bukan dunia. Oke, enggak. Ustaz Oke, minum enggak. tangan kiri apa kanan tuh? Oke, enggak. Itu mirror. Ngerokok lagi gimana Ustaz? Jangan serang personal, Kang. Iya. Hukum ikhtilaf itu Benar. kita diskusi dua. Kita Benar. ketawain kita Bentar, nyampaikan. Rifan. Saya Jangan kesel dari ini. sama Bang Rifan ini saya nyampaikan sabda Rasulullah diketawain loh, meremehkan sabda Rasulullah. Kesel loh. Kang Karimah, hai. Kita dua nih, jangan teralihkan dulu. Kang Karimah antum mengatakan bid'ah itu perkara yang tidak dikerjakan Nabi, sahabat, tabi'in dan imam mujtahid, benar? Betul. Di kitab Jika saya mana? katakan, oke, bentar dulu Kang. Sebelum saya tanyakan referensi, saya rasa nggak ada referensi yang seperti itu, jadi saya nggak mau bertanya. Yang pertama, jika memang dikerjakan oleh para tabi'in, apakah itu termasuk bid'ah? Tabiin itu yang ulama lurus. Saya itu- tanya, Kang. Saya tanya, jika dikerjakan oleh tabi'in, apakah itu bid'ah? Tabiin itu kan harus ada di Saya tanya. Sampai dia omongin kok malah maksa toh. Tabiin yang mengikuti lurus kepada sahabat dan Rasulullah itu loh, Mas. Oke, jadi ada tabi'in yang Mana sesat ya, Kang ya? Ya ada yang ikut itu yang Ibnu Mulzam itu loh yang membunuh kepada Khalifah Ali terus yang Kalau Imam yang- Syafi'i sesat nggak, Bang? Oh, enggak, itu kan imam Enggak. mazhab. Gimana Imam sampai- Imam Syafi'i menganjurkan membaca Quran di kuburan. Itu bid'ah nggak? Mana buktinya? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala An-Nawawi sallallahu alaihi wasallam, qala An-Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu qiraatul Quran inda qabrihi. Disunnahkan atau dianjurkan membaca Quran di sisi kuburan, bahkan dikhatamkan lebih baik. Apakah Imam Syafi'i di sini bid'ah? Imam Syafi'i pernah ngomong. Bentar, saya tanya gitu, bid'ah nggak Enggak, menurut entar antum di sini? dulu. Ya saya juga Bukan, ngomong. bukan gitu, Sampai Kang. enggak, Saya- sampein aja boleh ngomong. Kalau antum tidak Imam mau Syafi'i menjawab juga pertanyaan berkata, saya tidak mau menjawab ada pertanyaan antum. jawabannya. Itu loh jawabannya. Perhatikan dulu, bukan Jawabannya- itu. Saya ngerti. Pertanyaan antum menjelaskan dengan perkataan Imam Syafi'i mengatakan jika ada yang menyelisihi mazhab ataupun dalil hadis, Betul Maka- itu. maka saya tanyakan, di sini apakah perbuatan Imam Syafi'i menyelisihi dalil? Selama itu tidak ada yang disabdakan oleh Rasulullah dan bertentangan, ya pasti. Wow, Saya harus antum tahu bilang dengan tadi ucapan bid'ah Imam Syafi'i segala benar sesuatu nggak? yang Saya tidak baru dikerjakan. dengar ini. Imam Syafi'i mengatakan ngaji Ya udah di gini aja kuburan Kang. ini baru Coba dengar ini datangkan saya. referensi yang mengatakan definisi bid'ah seperti yang Anda sampaikan. Datangkan referensi satu kitab saja, satu. Lah terus definisi bid'ah itu apa? Jadi antum selama ini menolak bid'ah tapi tidak tahu. Saya tahu, ikan Kalau saya tahu udah sampaikan datangkan tadi. referensinya. Kalau tahu Saya udah datangkan sampaikan referensi. tadi, sampean kan Datangkan Rasulullah referensinya sudah satu kitab bersabda saja. ya. Ini saya diam dulu saya ngomong. Ini perkara Referensi, ya. agama, saudaraku cinta, ya. Allah saja mengharamkan Datangkan sesuatu referensi syariat kitab apapun. satu saja Dengar definisi dulu, bid'ah. bro, dengar Bang, dulu, Bang, bro. saya nggak mau dengar Dengar antum dulu, ceramah. bro. Saya Saya tanya ngomong, dengar referensi. dulu. Saya tanya Dengar referensi. dulu, bro. Iya, Bang, ini saya ngomong referensi. referensinya. Bang, Diam referensi. dulu. Jangan bro dong, jangan bro Kamu itu minta toh, Sebentar, minta sebentar. referensi toh, Instruksi, nggak instruksi, ngomong instruksi. gitu loh. Instruksi, jangan bro itu perkataan orang kafir tuh, menyerupai orang kafir nggak boleh. Man tasyabbaha Bro. biqaumin fahuwa Akhi Itu dong, cuma beda akhi. bahasa aja. Saudara pakai Man akhi tasyabbaha dong, jangan biqaumin bro. Katanya nggak boleh menyerupai orang kafir. Gimana sih? Bro. Itu kan bahasa nggak kafir, Akhi, bro. akhi. Ya akhi atau Akhi saudara. bahasa Arab.
Saudara. Man jangan tasabbaha bro. qaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tuh hadis Nabi, jangan Bahasa itu diketawain. nggak ada halal haramnya, masya Allah. Nih Jangan, orang itu mengikuti. Oh, bahasa Nabi nggak ada bilang man halal tasabbaha haramnya biqaumin berarti. fahuwa minhum. loh. Jadi kalau bahasa bilang itu seperti itu oleh bahasa Bang itu nggak ada halal haram. Ente ini didikan siapa Bismillah. sih? Didikan siapa ente? Kok di koma di akun ente banyak banget Terus video-video orang Ustaz Muslim Karimah. di Eropa itu semua nggak Bang boleh ngomong Karimah. bahasa Inggris. Oh, aneh baru tahu. Wah, My brother, my sister. aneh baru tahu Coba- bahwa coba Wahabi dengar itu dulu. bukan cuma Cek, bersedekap ngikutin sebentar, Yahudi, sebentar. tapi juga Cek, bro-bro. cek, Referensi nggak ada satupun dari ini. Referensi satu saja definisi bid'ah. Ya Satu saya saja mau minta. jelaskan, tapi sampean nggak mau dengar ya Nggak, saya minta repot. nama kitabnya apa sebutin? Di dalam Al-Quran, Kitab Allah saya tanya. Al-Quran. firman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kitab referensi ulama. Ini super kitab Al-Quran. Bukan Dengar gitu dulu. kan. Oke, oke, Antum monggo, memahami monggo, Al-Quran monggo, dengan silakan. akal antum Ya sendiri. repot. Ya Dengarkan repot dulu, ini Sajian. kalau begini. Dengarkan dulu, Sajian. Ini nggak mau dengar Monggo. ya sudah, kalau begitu kita nggak usah lanjutin. Iya, nggak usah Monggo, lanjutkan. monggo. Nggak usah lanjutkan bro. Nggak usah dilanjutkan bro. Jangan bro. bro. Ya kalau udah nggak Lemah itu bisa argumennya, itu jawab lemah itu argumennya. malah begitu ya susah. Monggo, kembali ke dibacakan. kembali ke host lagi. Host, pindahkan ke saya, host. Saya ingin mengkritisi sedikit juga nih, mungkin tepat sekali Oke. sarannya. Bentar lagi ya Bang Zakwan. Itu milik Dah. Allah ya, saya ulangin ini. Saya Aduh, ulangin ya Allah, Karimah. itu semua. Turunkan host. Udah Karimah, udah stop dulu Karimah. Loh, kok malah Ada yang mau turunkan? bicara nih, ada Jangan yang mau takut bertanya. dong, jangan Karimah. takut begitu. Karimah pura-pura nggak dengar Al-Imam musik Asy-Syafi'i tapi Al-Qarni. brabru. Sama Muslim kok takut. Aku Pura-pura nggak dengar musik tapi brabru. jika aku Bismillah. berdialog Ustaz. atau berdiskusi dengan Baik, orang baik. bodoh itu aku nggak pernah menang buat beliau. Kalau antum tidak Ya, membawa oke, referensi, saya bodoh, itu kosong. monggo. Ya sudah, Saya silakan. tanya referensi kitab ulama. Ya saya mau Sallu jelaskan. ala Nabi Ini mau tak jelaskan. Muhammad. Astagfirullah. Saya mau Sallu ala masalah Nabi referensi. Muhammad. Kita mau jelaskan. Sallu ala Nabi Ya Allah, Muhammad. Astagfirullahaladzim. Bro Karimah ini ditanya kitab satu pun nggak ada bisa ngomong langsung. Ini, Mau ini. saya jawab. Ala ali Mau sayyidina saya jawab Quran dan kok. hadis kayak Kok nggak menjadi dengar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nggak Lah mau iya, dengar makanya musik kalau tapi nanya terus diberi kesempatan untuk menjawab, jangan lagi Nggak mau. dijawab terus bantah lagi. Antum Dengar nggak mau jawab. dengar Bukan musik saya tapi tanyakan. brabru. Akun Antum jawab yang nggak saya ceramah-ceramah Wahabi tanyakan. banyak ustad-ustadnya tapi brabru gimana sih ente? Ya daripada kalau bahasa itu bebas, nggak Akhi ada dong, halal akhi, haram. bahasa saudara. Tapi nggak diajarkan bahasa adab, Papua, saudara. mau bahasa Cintaku, Inggris, sayangku. mau bahasa Antum, Rusia, Antum, mau boleh bahasa Cina. Allah nggak mengharamkan bahasa, saudaraku. Boleh nggak kita bilang bro sama mama sama ayah? Boleh? Kalau mama itu kalau mama itu mother. Kalau bapak Bisa itu nggak saya bilang bro? father. Enggak, itu argumennya Bapak lemah kok, itu. bro? Ini saya Kang Dan Irfan. emang Emang Ini, antum saya bapak bilang sama Ustaz apa Firanda, orang bro, tua boleh nggak? antum ini? Aduh, izinkan bilang saya sama Ustaz yang Firanda, bro, boleh nggak? yang Iya. mulai diskusi ini sama saya aja diskusinya. Bang. Ya Bang Nggak ada Zakwan. masalah. Kita Firanda Zakwan Afif, dipanggil, silakan. nggak ada masalah. Nggak Ini ada. Karimah harus nggak bisa di stop ya ini. Ya Bang Zakwan silakan bisa ngeladenin Karimah. Baik, ini saya bukan meladeni Karimah tapi saya cukup mengkritis juga tentang tahlilan. Mungkin saya butuh jawabannya dari sampean atau dari teman-teman Abu Yayana dan juga Lili dan lain-lain. Gini, tadi seperti dikatakan ya, sebagian dalam ulama besar Ahlus Sunnah seperti Imam Syafi'i membolehkan kirim doa untuk mayit. Nah, ini ya. Bagian orang kan bolehkan tahlilan, berdalil bahwa Imam Syafi'i sendiri itu membolehkan hadiah pahala untuk mayit, kan benar? Iya. Terus Jika Imam Syafi'i membolehkan berarti tahlilan juga boleh. Tapi ini kan ada bantahan juga ini. Apa itu? Imam Syafi'i memang membolehkan doa dan sedekah untuk mayit. Tapi beliau tidak pernah membolehkan tahlilan dalam bentuk ritual yang ada seperti saat ini yang mungkin di Jawa atau di tempat-tempat lain lah. iya. Imam Syafi'i- Poinnya Poinnya seperti ini. Kalau kita buka kitab wa uhibbu an yaqra 'inda syai'in minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Begitu kurang lebih ya. iya. Tetapi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwa harus dilakukan di hari ketiga atau hari ketiga atau ke-40 mengkhususkan hari seperti ini. Bagaimana tanggapan dari Kang ini ya? Boleh dibantu ya? Tadi katanya Imam Syafi'i melarang tahlilan seperti yang ada sekarang di Pulau Jawa. Redaksinya mana dari Imam Syafi'i coba? Atau itu hanya hanya asumsi Anda. Coba Anda mau redaksi dari Imam Syafi'inya mana yang melarang tahlilan
seperti yang dilakukan di Pulau Jawa. Gimana coba? Atau mungkin yang mirip-mirip seperti itu boleh tampilkan? Silakan Bang Zakwan. Ada redaksinya boleh tampilkan kalau ada redaksinya dari Imam Syafi'i. Bisa ditampilkan Bang Zakwan? Coba mana tampilkan redaksinya, kan tadi ente bilang Imam Syafi'i membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, tapi Imam Syafi'i tidak membolehkan Itulah saya tahlilan seperti yang izin dilakukan ya, oleh orang-orang di Pulau Jawa. Mana redaksinya seperti itu? Saya mau pamit Jangan fitnah Imam Syafi'i. semua. Tapi itu Saya mau sekedar pamit, asumsi Anda. saya minta maaf ya. Siap, siap Bang Garima. Saya nggak Terima ada kasih banyak, satupun Bang yang Garima. bisa menjawab oleh teman-teman. Ya sudah, saya kalau gitu izin pamit ya teman-teman ya. Siap, Mohon siap. maaf, Hati-hati. terima kasih banyak. Saya tanya satu pun nggak ada yang bisa jawab. Benar Iya, seperti iya. antum bilang di grup. Itu Ya kan udah, antum udah. bilang di grup. Makasih ya. Kebiasaan Assalamualaikum Wahabi. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau turun itu keren. Assalamualaikum. Bib, antum ingat nggak tadi antum ngirim tentang kebiasaan Wahabi kalau naik ke room. Iya, ini dia. Itu kebiasaannya kalau turun nanti Saya planning nggak tuh. kabur, cuman pertanyaan saya satu pun nggak ada yang jawab. Ya udah, Bang Karim mana sekarang? Bang Zakwan lagi masuk nih, Bang Zakwan lagi bicara. Bang Zakwan bisa tampilkan ucapan Imam Syafi'i yang Coba, mengatakan coba dilarang pertanyaan juga saya yang dijawab di Pulau loh, Jawa. dijawab. Jadi supaya saya bisa paham, gitu loh. Kau belum paham kan? Pengen Kalau nggak paham. bisa jawab, jangan ketawa, Ustaz. Gimana nggak Bilang aja ketawa nggak bisa Kang? Jawab Kang, gitu loh. antum tahu nggak kenapa kami ketawa? Kenapa? Antum itu langsung Quran dan hadis kayak mujtahid mutlak. Itu yang ketawa. Sekarang dalilnya diambil dari Quran dan hadis. Nggak semua orang bisa memahami langsung Quran dan hadis karena Betul, perintah tapi kan berarti ada Mama, tafsir yang Perintah diajarkan. Allah. Makanya Perintah Ah, Allah. itu tahu. Tafsirnya mana coba? tafsir itu bisa ikut tafsir Jalalain, bisa Ibnu Bisa Katsir. dibaca kitab. Antum pernah baca. ngaji Kitabnya. Kitab tafsirnya dibaca. Haji yang benar baca dong. baca Kang baca. Kitab tafsirnya dibaca. Ibnu Jangan Katsir namanya saja. aja. Ibnu Katsir membagi ngakui bid'ah kok kalau menjadi dua. kalau tahlilan nggak ada dalilnya, maulidan nggak ada Benar, Ibnu dalilnya. benar. Katsir membagi Jangan bid'ah ngakui menjadi kok. dua, tahu nggak? Nah, Jenengan nggak benar. bisa jawab. Tafsirnya Ustaz. dibaca. Lah iya. Kitab Udah, Ustaz. tafsirnya Ustaz Andi. dibaca. Ustaz Andi. Tafsirnya dibaca. Makanya Oke. orang nggak bisa menjawab, Bener. dia ngalih-ngalihin. Padahal pertanyaannya gampang, kalau memang bisa jawab, punya dalil tuh pasti jawab dong. Ya udah sekarang Benar, Bang benar, Karima mau benar. turun. Bang Karima mau turun tadi udah pamit. Turun deh. Sekarang Bang Zakwan mau bicara nih. Enggak, katanya saya mau turun, jangan kabur lah. Saya bilang enggak, saya udah nggak silakan kabur, turun, nanti tapi ketemu lagi. Saya Iya, besok kasihan masuk lagi. kenapa satu pun nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Dia udah nggak ada yang bisa jawab. Besok Ya turun kami lagi. nggak bang, Lagi ya. kami nggak bisa jawab bang. Emangnya orang yang tidak mau menjawab itu tidak bisa menjawab. Emang ada kaidah Iya, orang seperti nggak bisa itu. jawab kok ketawa-ketawa. Bener Kang, antum itu bahrul fahamah. Sepertinya mental Anda terganggu, Bos. Nah, terus dengan ya biasa orang nggak ngerti jawaban itu bilang mental lah, bilang inilah, bilang itu. Bang Karima, dengerin. Rajulun Biasa saya itu dari loh. anak ulaya dari ini. Bentar. Bang Karima, begini. Kalau mau turun, monggo coba silakan jawab pertanyaan turun. saya, jawab Bang dong. Karima, wih dengerin. Bang Karima kalau mau turun silakan turun. Kalau mau masih diskusi, tampilkan tafsir jalan lainnya. Gitu aja. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Bang, padahal saya yang tanya duluan loh tadi. Definisi bid'ah itu datangkan referensi. Antum bilang Quran, Saya kan tafsir, datangkan. tanya, tahlilan itu nggak ada dalilnya kok dikerjakan. Maulidan itu nggak Ada ada dalilnya kok dalilnya. dikerjakan. Bang Zian, misalnya saya datangkan istilah definisi dari Imam Asy-Syatibi boleh nggak kira-kira kalau dalam diskusi? Nah, Imam Syafi'i Boleh, dulu tadi. boleh. Imam Tadi Syafi'i Katun jangan lagi Fikri. dulu. Imam Ya, Syafi'i tadi tadi itu mengatakan bahwa tidak, tapi Imam Syafi'i melarang tahlilan seperti yang diadakan di Pulau Jawa ini. Mana dia redaksinya? Anda pengen dengar. Nah, itu dia Ustaz. Coba ente hormatin pertanyaan Makanya Anda. antum Zakwan ini paham ya, boleh. Coba tampilkan. Coba ente paham Iya, pertanyaan Ustaz. kan? Yang ente ucapkan tadi Ini mana nggak ada perkataan yang Imam bisa jawab Syafi'i? Redaksinya pertanyaan mana? saya Tunjukkan ya. coba. Ya sudah ya. Terima.
Aduh, Ustaz, Ngaku ya. suaranya Ustaz. Mas Rifan ya, jangan ketawa lagi Mas Rifan. Ya udah turun deh, turun. Bang Zakwan, coba Saya nggak mau Karimah turun, kau bicarakan dibilang tadi kabur. Kalau dipertanggungjawabkan. mau ya turunkan Tampilkan aja. redaksinya. Karena nggak bisa jawab, Kang Karimah. takut ya silakan turunkan. Mohon maaf Bang, suaranya masih keras Bang. Saya mau menjawab Kang Karimah. Ya Allah. Yo, kau jawab. Ustaz, mungkin di lain waktu ya. Pertanyaannya Nah. apa? Saya tunggu jawabannya sekarang ini, jangan nanti. Host bisa diturunkan Pertanyaannya sebentar apa? host biar seru ini. Ana ada argumen cukup bagus. Pertanyaannya, Ini Kang Jotuan, Kang Jotuan mau jawab dulu ya. kalau tahlilan itu Gimana? baik, Jangan turun dulu. maulidan itu baik, kenapa nggak dikerjakan Mohon maaf oleh Kang Yena, ini Rasulullah suaranya dan para memang sahabat? nggak bisa saya dengarin. Kalau memang membagi tauhid ucapan Ani didengar kan? baik, Ucapan Ani kenapa nggak didengar tadi dicontohkan kan? sahabat? Minta redaksinya Imam Syafi'i Saya demikian. malah Jangan turun nanya dulu. lagi yang Dimohon lain. semua diam ya. Begini Kang, Dimohon saya semua tadi kan diam. mengatakan ya Imam Syafi'i berkata wa ahibbu an yaqra' indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Di situ kan maka Betul, itu baik. betul ada redaksinya. Terus Nah, saya sebenarnya bukan mengatakan melarang ya. Tadi saya katakan tidak pernah mengatakan bahwa harus dilakukan di hari ketiga, ke-7 atau ke-40 atau kita mengkhususkan hari seperti itu. Yang beliau maksud adalah membaca Al-Quran secara pribadi dan tidak perlu dilakukan ritual seperti acara-acara tertentu berjamaah. seperti Pribadi yang itu kita- tahu dari mana, Kang? tidak perlu dilakukan acara ritual. Itu mana redaksinya? Bentar, Kang. Secara pribadi itu tahu dari mana? Ya. Ini baca dari kitab mana nih? Iya. Mohon maaf ini yang Ana pelajari Ustaz. Ini Ana mohon Kitab apa itu? Kitab apa? Begini, tampilkan, bisa mohon maaf. tampilkan kitabnya. Sebentar. Ini Ustaz Jahwan. Iya, boleh. Bicara sebentar saja, 1 menit. Ini kan ranahnya diskusi, nggih? Iya, Betul Ustaz. ya? Ranah diskusi kan pastinya ada referensi, nggih? Baik. Betul? Setuju? Gini, biar kita belajar bareng-bareng, biar kita adanya ifadah wal istifadah, kita tampilkan. Monggo kita pahami bareng-bareng. Biar Baik. tidak ada kedustaan atau apalah, biar tidak ada sesat menyesatkan di sini. Monggo. Baik. Ya. Begini Kang ya. Imam Syafi'i itu tidak secara eksplisit atau langsung menyebutkan larangan terhadap praktik-praktik aliran seperti yang kita katakan tadi ya. Karena memang tradisi tersebut tuh belum pernah ada di masa beliau. Namun yang kita tahu ya, pandangan terkait berkumpulnya orang-orang setelah kematian dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan ini saya boleh bacakan artinya ya, atau aku membenci al-mab'am, yaitu berkumpulnya orang-orang Maktam. keluarga mayit. Maktam, bukan matam. Matam restoran. Ini Ustaz, kami mintanya itu ditampilkan, mohon dengan hormat kita dengan tampilkan biar kita paham sama-sama gitu Ustaz, biar tidak antum sendiri yang memahami kemudian kita bingung bagaimana anunya. Seperti itu ditampilkan, bisa on cam kan antum Ustaz? Aduh, mohon maaf Ustaz, Anda nggak bisa on cam ya. Kenapa Ustaz? Dibaca dulu. Jam biar 1 biar ini. kami kritik. Habiskan dulu. Coba habiskan dulu. Dibaca mawon nggih, monggo dibaca pelan-pelan biar kita Ya, sama-sama dibacakan paham. dulu semsulka sampean baca saja apa yang ada di depan sampean baca. Lanjut. Itu sejauh ini mungkin itu ya. Saya pengen dari Ustadz Kang boleh jelaskan nggak? Saya minta dijelaskan ini. Kemudian baru kita diskusikan tentang Imam Jadi Syafi'i tadi. sampean itu tadi membaca apa? Imam Syafi'i membenci gitu ya? Oh enggak. Gimana? Sekali lagi ya, Imam Syafi'i memang tidak ada eksplisit larangan ya, tapi tidak pernah disebutkan itu harinya tertentu. Nah, tadi redaksi yang sampean baca itu seperti apa itu? Bahasa Arabnya dibacakan. Enggak bahasa Arabnya pun enggak apa-apa. Tadi redaksinya seperti apa itu? Yang sampean baca Redaksinya ulangin. Ya. Ya. Ulang lagi redaksi yang sampean baca itu sekali lagi. Yang tentang Imam Syafi'i ya. Nah, ya. Aku membenci gitu ya. Oh yang itu atau yang tentang yang Fainal Hasan? Iya, yang bukan? tadi itu, yang tadi itu. Yang tadi aja, yang tadi Sampean jangan baca tadi. muter. Ah, baik. Karena memang gini, aku benci al-ma'tam yaitu berkumpul Oke, sudah. keluarga mayit. Sudah, Baik, sudah. boleh. Sudah. Itu boleh dibantu Aku jelaskan nggak? membenci. Sudah. Kalau dalam lafaz Arabnya wakuriha, artinya apa? Di situ ada celah lagi. Ada celah lagi. Bukan mutlak dibenci, bukan haram. Kan gitu ya. Itu ada celah lagi ke arah mubah, ke arah sunnah nanti. Sampean tahu pernah belajar
kitab-kitab fikih yang kecil nggak, Kang? Alhamdulillah. Iya pernah. Nah terus kalau wakuriha itu jatuhnya hukum apa itu? Makruh Ya makruh, alatnya apa? Ilatnya? karena Ilat makruhnya apa? berkumpulnya orang-orang iya ya karena ada tampak ada tangisan di situ. Oh karena berkumpul terus ilatnya jadi makruh gitu. Karena ada mungkin meratapi dan tangisan. Oke, ini tahu gak arti maktam? Coba definisikan arti maktam. Maktam tahu gak? Mohon maaf Kang, karena masih belajar nih. Nah, inti belum tahu arti maktam di situ. Artinya berkumpulnya manusia di rumah duka dengan tangisan-tangisan, bukan pikiran. Jadi Iya, duduk berarti berkumpul meratapi ya. karena menunggu makanan dan diiringi dengan tangisan-tangisan seperti perbuatan orang-orang kaum-kaum zaman sebelum Kopi bungkus 1 ya. sebelum Islam, sebelum Nabi. Jadi berkumpul semata-mata ingin menunggu makanan dan menangis-tangis di situ, mukul-mukul kepala, itu maktam. Baik. Tidak ada zikiran ya. Kalau zikiran beda lagi, bukan sebut maktam. Makanya kamu pelajari dulu apa yang dibicarakan oleh Imam Syafi'i itu bukan mengenai tahlilan. Dia lagi bicara tentang tema lain, maktam. Berikut. Coba ente cek deh di Google, mungkin kalau ente biasa Google apa itu maktam. Dalam bahasa Arab lebih lebih bagus. Baik, kalau yang ini saya boleh tanyakan lagi ya. Tentang mengkhususkan hari tentang 3, 7, terus 40, bagaimana tanggapannya Ustaz? Monggo Ustaz Andi, monggo. Pengkhususan hari Ustaz Andi. Pengkhususan hari itu kan sudah ada, tidak ada larangan. Ulama tidak melarang akan pengkhususan hari. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ketika menjelaskan sebuah hadis di dalam kitabnya Fathul Bari, itu ada sebuah hadis, sebentar saya lupa. Di situ intinya, di situ tidak boleh mengkhususkan sebuah hari yang di situ untuk melakukan sebuah ibadah yang selama tidak ada nas atau dalil yang soreh melarang akan pengkhususan hari tersebut. Seperti itu Ustadz, kalau kurang lebihnya. Sebentar saya ambilkan Fathul Barinya. Kemudian kalau masalah maktam itu tadi Ustadz, mohon untuk dibaca secara lengkap Ustadz. Makanya saya mulai dari awal tadi membacakan seseorang kalau dinukil, dipenggal-penggal kepala gitu tuh takutnya pemerkosaan data Ustadz. Saya baca sendiri ya, dalam Al-Um ya Ustadznya. Al-Um juz 1 kan? Iya Ustaz. Ya, Al-Um juz 1. Betul Al-Um kan? Benar. Ya. Nah, di dalam kitab saya itu di halaman juz 1 halaman 308. Qala Syafi'i 309. 308 Ustaz, punya saya Ustaz. Itu beda cetakan mungkin. Beda cetakan, ya, nggak masalah. Intinya babnya sama. Iya Ustaz. Sebentar, biar tidak ada kedustaan di antara kita. Mohon sebentar, ini Ana izin dulu ya. Saya di sini untuk mencari ilmu. Mohon ya mungkin. Iya, makanya kan saya tanya tadi, kita itu diskusi sama-sama adanya al-ifadah wal istifadah kan gitu Ustaz. Iya benar, saya senang sekali sama Ustaz Andi. Nah, kalau ada yang dari saya salah, mohon dibetulkan dengan beberapa referensi seperti itu Ustaz. Al-Um ya Ustaz? Ya, Imam boleh Syafi'i ya, dilanjutkan. betul ya? Benar Ustaz. Jilid 1 ya? Taib. Oke, Cetakan mungkin Ustaz sahih. bisa ditunjukkan. Ayo, Pak. Kenapa? Cetakannya mungkin Ustaz Begini. bisa ditunjukin. Kalimatnya itu kan begini Ustaz, dan makanya kalau membaca dari awal Ustaz. Qala Syafi'i wa akrahu an niyahah ala mayyitin ba'dal mautihi. Makruh kan? Makruh niyahah benar, ala benar. mayyit ba'da mautihi. Wa antandi bahu annaihatun alal ifradi lakin yu'zi bih ma amarallahu azza wa jalla minas sabri wal istirza wa ukrahu al maktam, makruh al maktam berkumpul. Apa maktam itu? Wahya al jama'atu in lam yakun lahum bukaun. Ada tangisan di situ, tangisan yang sangat. Fa indalika yujaddidul hazni wa yaklifu wa yukallafu apa iki? Wa yakliful mu'nah ma'a anama dia fihi minal athar. Jadi di situ ketika berkumpul maktam, berkumpul-kumpul, ilam yakun lahum buka, yang itu sekiranya tidak ada dari mereka, itu al buka. Sebuah apa namanya?
tangisan di situ. Fa indalika dikarenakan hal itu bisa menambahkan kesedihan. Oke, berarti di dari- situ yang jadi poinnya, menambah kesedihan itu saya. Ya, ilatnya di sini ketika menambahkan kesedihan kepada ahli mayit maka itu hukumnya makruh. Ketika tidak ada penambahan kesedihan itu tidak ada hukum makruh di situ. Bahkan di situ disunahkan karena masuk takziah. Takziah itu Takziah. minas sobri wal istirja. Oke, berarti Iya. dalil sebentar, Saya tambahin sedikit aja, Oh, iya, saya boleh, tambahin boleh, biar lebih jelas. In lam yakun fihi bukaun. Artinya itu kumpul-kumpul di situ ngeratap, walaupun di situ tidak ada tangisan. Apalagi kalau ada tangisan. Oh iya. Nah, kemudian Ustadz disarai oleh murid-murid beliau. Ini saya kumpulkan biar nggak saya bolak-balik ngambil-ngambil kitab. Di dalam kitab Bahrul Madhab Liruyani, juz 2 halaman 599 bisa dibaca. Qala Syafi'i wa ukrihal matam wa huwa alladhi yasma'u fihi nisa wa rijal. Dijelaskan oleh beliau yaitu berkumpul jadi satu an-nisa wa rijal, antara laki-laki dan perempuan di situ. In lam yakun buka. Sama redaksinya. Fa inna ma karohnahu. Sesungguhnya hal itu kami memakruhkan hal itu. Lima ja'a fihi ismun wa takalluf mu'nah wa tajdidul khutsni. Di situ ketika ada mutnah dan menambahkan sebuah kesedihan. Sedangkan realita yang ada di masyarakat ketika kita tidak menyambang, apa bahasa menyambang itu? Bertakziah, datang kepada ahli mayit itu malah tambah sedih. Mengunjungi ahli mayit ketika kita tidak mengunjungi kepada ahli mayitnya, malah ahli mayit tambah sedih, merasa dirinya itu terpojokkan. Kenapa kok saya tidak ada yang mengunjungi, tidak ada yang memberikan doa atau memberikan kesabaran dan seterusnya, malah tambah sedih Ustaz. Realita yang ada loh, realita yang ada. Dan juga ini awalnya saya sudah saya format dari Al-Um. Kemudian dalam kitab Al-Qutul Qulub di situ dikatakan penjelasan tentang aklul maktam. Di situ makannya makruh, ada dua versi di situ. Kemudian versi pertama itu makruh ketika di situ yang diolahkan itu dari keluarga mayit. Yang kedua boleh memakan al-haik itu ketika di situ ada sebuah birun wal ma'ruf in lam yarud nawajin wala majlis kuburaju. Di situ ada sebuah bawaan atau rasa belasungkawa membawa sesuatu. Itu malah boleh ketika di situ. Bawa sesuatu, contoh biasanya kalau orang itu bawa beras atau bawa gula, ada yang bawa kue untuk orang-orang yang bertakziah dan orang-orang yang habis dari kuburan itu biasanya dikasih makan juga. Sebentar, boleh saya tambahkan atau saya tanyakan sedikit ya? Ada. Berarti ini tahlilan ini dianggap sebagai syariat dan sesuatu yang sangat disunahkan sebenarnya ya? Disunahkan secara fikih ya Ustaz. Oh baik. Anak paham. Terima kasih banyak Ustaz. Tapi ini Sebentar saya masih punya hutang masalah tahsisul yaum, saya ambilkan kitabnya. Allah. Baik, sebentar saja. Boleh saya tambahkan satu mungkin ya ini. Bukankah kalau sesuatu yang makruh atau yang dibenci itu dilakukan terus-menerus mungkin derajatnya bisa menjadi haram Ustaz? Gimana kira-kira Ustaz? Mohon diterangkan. Nanti dulu itu Ustaz Zakwan ya. Diselesaikan dulu tadi ada pertanyaan antum yang kedua, takhsisul ayam, pengkhususan hari-hari, pelaksanaan sebuah perbuatan yang baik, apakah ada dasaran hukumnya? Nanti nih kita jawab, Ustadz Andi nanti akan menjawabnya. Insyaallah. Santai-santai dulu, perlahan-lahan. Kayak gitu Karimah ya. Seperti ini kan. Pelan-pelan ya. Jangan kutubusita, kami takutlah kutubusita. Kang Zakwan, sepertinya menarik berdiskusi dengan antum. Nanti saya ingin berdiskusi secara komal pribadi nanti. Ya, tapi sebenarnya Bang Zian, saya tuh sebenarnya dalam hal ini saya yakin ya dari kalangan Syafi'iyah memang banyak yang melakukan dan saya tidak ingin menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah ya. Bukan gitu kan maksud saya. Tentang eksistensi bid'ah. Anda kan membawakan
redaksi dari Imam Syatibi dari Al-I'tisam kan. Nah, itu dia sebenarnya. Nah, Tapi saya juga mengkaji itu. Jadi saya melihat nah, antara menarik nih, menarik. dengan Imam Syatibi itu tidak ada perbedaan. Jikapun ada khilaf, hanya khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Oh iya. Karena Imam Syatibi sendiri juga membagi bid'ah, makruh dan haram. Nah, Ustaz. Kang Surya masih ada Kang Surya? Bentar, Definisi yang saya tadi sapa Mas dulu. Syatibi itu yang thariqah Kang Surya. ini ya. Mukhtara'atun kan? Monitor. Lanjut. Sampean kendalikan ya. Iya. Saya mau pulang dulu. Ini masih di tengah jalan. Saya pulang. Saya tinggal. Antum kendalikan. Kiranya. Off cam terus di mute ya. Oke, siap. Nanti kendalikan yang la faidatalah itu ditinggalkan. Ya, ambil faidahnya saja. Nanti saya bagi satu orang satu sinyal. Lanjut. Oke, siap. Saya simak obrolan antum semuanya. Kang Oke. Kang Surya, Barakallahu fikum. tempat saya tolong jangan dikasih naik orang lain dulu ya, Kang Surya. Siap. Oke. Turun dulu bentar. Bang Andi, bagaimana Bang Andi? Ustaz Zakwan di tengah mencari kitab Ustaz Zakwan Iya Bang. Ustaz Zakwan tuh saya ada typing di bawah referensi tentang mengkhususkan hari. Oh ya, ini saya izin SS Ustaz ya. Ya, screenshot. Saya khususkan, itu bisa cari sendiri ya. Itu tentang mengkhususkan 3 hari jamuan ya, zikiran yang dikhususkan untuk kepada mayit ya, selama 3 hari. Itu ada referensinya itu tadi di bawah saya typing, ada banyak buku tuh, ada banyak kitab. Ya. Itu Saya tentang izin 3 hari ya, memperkenalkan tentang ya. 3 hari. Sebelumnya saya juga berkuliah di UIN sekarang, UIN Syarif Hidayatullah, dan salah satunya di kampus yang mungkin terkenal ya, yang dari teman-teman kita sekarang ini di Lipia Jakarta. Jadi saya ada 2 kampus double degree sekarang ini. Baik. Di Fakultas Nggak apa-apa. Dirasah Islamiyah di UIN Jakarta. Baik, nggak apa-apa, ente teliti, ente koreksi, ente kaji, ente selidiki ya. Kalau ente melihat, ente nanti tergantung penilaian ente ada. Itu Iya, semua sebenarnya- ada kitabnya, ada referensi, tapi dalam bahasa Arab itu semua. Alhamdulillah. Ya. Baik, Abu Uyainah. Sebelumnya begini, saya juga sebenarnya sudah cukup lama mengkaji tentang tahlilan ini, dan saya cukup mendapatkan banyak ilmu baru dari akang-akang. Dan saya memang meyakini tahlilan itu dalam kalangan Syafi'iyah memang ya, banyak yang mengamalkan. Dan saya tidak mengingkari hal tersebut. Sebenarnya saya yang paling mungkin yang perlu saya pelajari sekarang tentang akidah sebenarnya. Tapi karena mungkin sekarang masih bahas tentang ranah-ranah sepertinya, kita ikuti dulu ya. Boleh. Tapi ada pertanyaan saya satu lagi, Kang Uyainah dan Bang Andi. Silakan. Iya. Jadi seperti ini ya, seperti yang kita ketahui ini. Tapi ini mohon maaf ya, saya mendatangkan referensinya mungkin dari kalangan yang mungkin kurang tepat ya. Dari Ibnu Taimiyah dalam Iqtada As-Siratal Mustaqim. Ya, silakan. Ini ada dalil kaidah dari usul fiqh ini, kaidah fiqh ini. Al-mubahu idza dama waltazamahu sahibuhu yusbihu bid'atan. Perkara yang asalnya mubah jika dilakukan terus-menerus dan dianggap sebagai syariat, maka bisa jadi bid'ah atau sesuatu yang haram. Ini kira-kira bagaimana ya tentang, atau mungkin ya hal-hal yang makruh terus Contoh. dilakukan. Ya mungkin Contoh ya. boleh saya izin kasih contoh ya. Contoh ya. Begini loh. Mungkin apa Ente ya? boleh gak jamak sholat? Oke, boleh. Tentu Boleh boleh. kan? Boleh kan? Jamak sholat boleh gak? Naam. Sholat hadiri nih, jamak hadiri. Ente tidak ada dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan hujan, tidak dalam keadaan berpergian. Boleh sekali-sekali ente jamak hadiri. Itu boleh. Nah, tapi kalau ente jadiin dawam, akhirnya ente tidak sholat dengan pada waktunya, bukan. Jadi kebiasaan jamak-jamak begitu. Nah, itu akhirnya bisa bid'ah. Baik, Syed. Kalau tiap kali ente sholat jamak terus, seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum yang lain ya, saya nggak sebut ya, yang biasa jamak-jamak sholat begitu, itu kalau keseringan tiap hari, akhirnya nggak diterapkan sholat 5 waktu. Afwan Dit. Ya. Ini di bawah ada Yai Ghazali mau naik, tapi fitur untuk naik kan terkunci. Jadi kena nunggu Yai Rifan 5 menit ya. 5 menit. Ya, aneh bukan admin Kang, aneh nggak bisa naikin. Enggak, saya pun admin tapi nggak bisa dinaikkan karena terkunci oleh Yai Rifan. Iya. Oke. Jadi nggak bisa naikkan ini Kang Heru dengan Yai Ghazali. Tunggu sebentar mungkin. Ya. Itu ibadah-ibadah yang mahdoh. Nah, adapun ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, bebas kalau inti mau jadiin rutinitas. Nggak jadi bid'ah, karena ada hadisnya, man sanna fil islami sunatan hasanatan. Baik, Syed. Barang siapa yang melakukan hal-hal kebaikan,
dan menjadi pola hidupnya dia, sunnatan hasanatan, pola hidup yang baik. Karena sunnah di sini sunnahnya nakira, artinya apa? Suatu titian yang biasa dilakukan, yang sering dia lakukan. Jadi bukan sunnah pakai alif lam ya, as-sunnah. Kalau as-sunnah itu berarti pola hidupnya Nabi atau kebiasaan Nabi. Ini sunnah biasa, sunnah siapa-siapa aja yang melakukan dalam kebaikan dalam agama Islam, ya. Yang dia sering melakukannya itu nggak disebut bid'ah. Malah disebut sunnatan hasanatan, asalkan tidak menyelisih Al-Quran dan hadis, sunnah dan ijma gitu loh. Baik, misal ini boleh saya minta jelaskan ya. Mohon maaf ya. Sebelumnya saya di daerah saya juga di Bima di ujung timur sana mungkin jarang menemukan tahlilan seperti ini ya. Mungkin ya yang seperti boleh dijelaskan ya runtutan atau apa aja sih yang dilakukan ketika tahlilan Ustaz. Ini murni anak pengen belajar nih Ustaz. Baik. Coba dibaca. Yang mana Ustaz? Ya, yang inti mau tanya apa? Itu tadi kan pertanyaan yang tadi udah Anda jawab. Iya, Itu buka kitab buat apaan tadi? Saya boleh bayar hutang? Boleh Bang Andi, Halo? boleh. Oh, oke. Silakan ya Andi. Begini, saya punya hutang tadi tentang tahsisul ayam, nggih. Tahsisul ayam. Sebuah hari ya. Nggih. Ini Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, nggih. Itu Gus Ghazali udah saya panggil. Oke, Oh, siap. nggih. Ya, terima kasih Kang. Fathul Bari, Sahih Al-Bukhari masyhur indana wa indakum Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ditahqiq langsung oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ya. Jelas ya? Halo, ada kehidupan? Iya. Oke. Di juz berapa ini tadi? Ini mohon maaf Ustaz, bukannya takabur biar kita sama-sama takutnya nanti takabur buka-buka kitab dan seterusnya sama-sama belajar. Saya ini Enggak, juga justru wallah ana lebih senang seperti ini dijelaskan referensinya dan ini di juz 3 di juz 3 halaman 82. Ya, betul ya? Betul Ustaz. Juz 3 Ustaz. Takutnya nanti salah. Bentar, saya buka biar juz 3 ya. Betul ya? Ketika ada sebuah hadis bab ityanul masjidil Quba masyan warokiban. Di sini hadisnya dari Musaddad hadasan Yahya ila anqol qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til masjida Quba'in raqiban wa masyan. Jadi Nabi itu suatu ketika itu datang di Masjid Quba itu dalam keadaan menaiki kuda dan jalan di situ. Kemudian ditambahi oleh Abdullah bin Numair, hadatsana Ubaidillah an-Nafi' fa yusalliya fihi rakaataini, dan Nabi di situ salat 2 rakaat. Qaluhu jada Ibnu Namir. Qala dan seterusnya. Wa hadha hadisu ala ihtilafu turuqihi dalalatun ala zawaji tahsisul ba'dil ayyami bi ba'dil amal sholihah wal mudawamatu ala dalik. Hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar itu dijelaskan bahwasanya dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya mengkhususkan sebagian hari-hari dengan sebagian amal-amal yang soleh wa mudawamatu ala tarik, dan juga boleh dijadikan sebagai wadifah terus menerus mudawamah ala dalika terhadap amal-amal yang soleh, ya wadifah rutinitas lah kalau seperti itu, sebagian hari untuk melakukan sebagian amal-amal yang soleh. Ini sebagian kecil daripada dalil yang kami punya, sebagian kecil dalil yang kami punya yang dijadikan sebagai tahsisul ayam untuk Mengkhususkan hari itu. satu minggu. Itu redaksi dari ulama siapa ya, Yai Andi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian untuk penjelasan dari baik Abu Yana untuk dalam masalah 1 minggu itu ada di juga. Apakah butuh yang untuk 1 minggu itu? ya mungkin paham ya, alhamdulillah. Begini,
begini sebentar. Saya clearkan dikit ya biar lebih jelas. Tadi dari Yai Andi udah dijelaskan perkataan Ibnu Hajar Al Asqalani bahwa mengkhususkan hari-hari itu boleh dengan amal ibadah, bahkan dijadikan kebiasaan atau rutinitas. Merujuk dari peristiwa riwayat atau hadis perbuatan Nabi mengunjungi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Satu poin. Itu hari-hari. Itu hari-hari. Nah sekarang 3 hari untuk mengenai tahlilan ataupun nyuguhan makanan. 3 hari itu tadi redaksi-redaksinya itu di screenshot kan? Itu rujukan itu bisa baca di situ. Nah yang ketiga perkataan Ibnu Taimiyah tadi, kalau perbuatan boleh didawamkan maka dia jadi bid'ah. Itu masuknya ke tadi yang tadi. Ke sholat jama dijadikan dawam itu bisa jadi bid'ah. Bisa jadi bid'ah. Jadi implementasi untuk melakukan sholat 5 waktu udah nggak ada. Jadi 3 waktu aja. Zuhur jadi digabung, maghrib jadi digabung dengan isya, sama subuh jadi 3 waktu. Itu kalau terus menerus begitu bisa jadi bid'ah, gitu loh maksudnya. Oke. Tapi kalau untuk ibadah atau praktikal yang ghairu mahdoh, nggak bisa formula atau keterangan dari Ibnu Taimiyah diterapkan di ghairu mahdoh, nggak bisa. Karena bertabrakan dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nah ini bebas. Nabi bilang siapa yang melakukan pola hidup kebiasaan yang baik dalam Islam maka itu menjadi sunnah hasanah, kebiasaan yang baik. Dan ada lagi hadis yang lain, kata Nabi dalam sabdanya, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah, pilihlah dari amal-amal yang kalian kuasai, yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu